Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Damayanti, NPM 1911090162 dari kelas Fisika 6C. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai hukum kekekalan momentum. Nah, sebelum lebih jauh membahas mengenai hukum kekekalan momentum, di sini saya akan mengajak kalian untuk mengamati fenomena atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan hukum kekekalan momentum. Pernahkah kalian melihat anak-anak bermain kelereng seperti ilustrasi berikut? Permainan ini dimainkan dengan cara menjentik kelereng yang satu agar bertumbukan dengan kelereng yang lain. Nah, ketika terjadi tumbukan antara kelereng yang satu dengan kelereng yang lain, maka di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Di dalam fisika terdapat 3 jenis tumbukan. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna adalah jenis tumbukan yang membuat benda yang bertumbuk menyatu setelah tumbukan berakhir. Tumbukan lenting sempurna dirumuskan dengan M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V aksen 1 ditambah M2V aksen 2 sehingga V1 min V2 sama dengan V aksen 2 min V aksen 1. Yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah suatu jenis tumbukan yang membuat kecepatan benda setelah bertumbuh tidak sama dengan kecepatan saat awal datang. Tumbukan lenting sebagian dapat dirumuskan dengan M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V aksen 1 plus M2V aksen 2 sehingga V aksen 2 min V aksen 1 sama dengan koefisien restitusi dikali dengan V1 min V2. Nah, rumus koefisien restitusi sendiri yaitu E sama dengan min V aksen 2 min V aksen 1 per V2 min V1 sehingga E sama dengan akar dari H2 per H1. Dan yang terakhir adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, tumbukan tidak lenting sama sekali adalah tumbukan yang sama sekali tidak menghasilkan lentingan, atau jika dua benda bertumbuk, maka keduanya akan menyatu sehingga kecepatan setelah bertumbukan kedua benda tersebut akan sama. Tumbukan tidak lenting sama sekali dirumuskan dengan M1V1 plus M2V2 sama dengan M1 plus M2 dikali dengan V aksen. Sehingga V aksen sama dengan M1V1 ditambah M2V2 per M1 plus M2. Kemudian, apa sih contoh tumbukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berikut adalah beberapa contoh tumbukan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tabrakan pada mobil. Sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tertentu saat menemui halangan mengalami perubahan momentum. Nah, perubahan momentum ini berbanding lurus dengan gaya tumbukan yang ada pada benda bergerak. Yang berarti semakin besar perubahan momentum, maka akan semakin besar gaya tumbukannya. Kekuatan tumbukan bertanggung jawab atas kerusakan dan perubahan bentuk yang terjadi pada mobil dan orang yang mengendarainya. Kemudian yang kedua adalah menghancurkan telur. Ketika telur dilemparkan ke atas lantai, telur itu pecah segera setelah menyentuh permukaan yang kaku. Ini terjadi karena telur yang dilemparkan dengan kecepatan tertentu mengembangkan momentum yang akan terganggu saat bertemu dengan penghalang. Perubahan momentum yang tiba-tiba menghasilkan kekuatan tumbukan yang cukup besar yang mampu memecahkan menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu benda jatuh. Benda-benda yang jatuh bebas karena gaya gravitasi cenderung mengembangkan momentum. Momentum ini tetap konstan jika kecepatan konstan dipertahankan. Jika benda menabrak rintangan atau mengalami perubahan kecepatan dengan cara apapun, ia cenderung mengalami perubahan momentum. Perubahan momentum ini mengarah pada perkembangan kekuatan tumbukan. Gaya tumbukan ini memiliki efek yang berbeda pada objek yang berbeda.
Benda yang rapuh cenderung pecah, sedangkan benda dengan kekuatan tarik yang lebih besar dapat mengalami perubahan bentuk. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you watching.